Invocarlo! Saggio che erano due. Anzi, uno! Tieni solo un uomo, tu mi ti servi. Di addio. Di sisi lain, Sofia yang gabut malah menghubungi pacarnya untuk menjemput Sofia. Mendengar hal itu, si pacar tanpa pikir panjang langsung gas menjemputnya. Akan tetapi hal tersebut berhasil terdeteksi oleh sistem biometrik milik si bos mafia. Sehingga si bos mafia segera memerintah Moreno tangan kanannya untuk menangkap Sofia. Singkat cerita, si pacar akhirnya sampai dan langsung membawa Sofia untuk pergi. Ketika baru saja pergi, mereka berpapasan dengan mobil milik Moreno, yaitu salah satu tangan kanan si bos mafia. Di sini Moreno berusaha menangkap Sofia dengan cara menembakinya. Hingga si pacar hilang kendali dan menabrak sebuah batang pohon. Ini dia Moreno yang tanpa ragu menghabisi pacar Sofia lalu menangkap Sofia. Sofia sendiri berusaha melawan, namun pada akhirnya Moreno berhasil memasukkan Sofia ke dalam bagasi mobil. Sofia! Ketika Moreno akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba di tengah perduelan, Moreno berhasil menusuk perut Santo dan balik memojokkannya. Sementara itu, Sofia juga berhasil keluar dari dalam bagasi lalu mengajar Moreno dari belakang. Pada akhirnya, Santo pun kembali membalikan keadaan dan tanpa pikir panjang, Santo menghabisi Moreno. Di sisi lain, terlihat si bos mafia sedang berbincang dengan anak bungsunya yang bernama Michelle. Si bos mafia meminta Michelle untuk ikut mencari Santo dalam membalaskan dendam atas kematian kakak Michelle. Akan tetapi Michelle malah mengatakan kalau mereka lebih baik melupakan kejadian masa lalu yang membuat si bos mafia seketika kesal. Diketahui Michelle ini sedang merintis bank swasta sehingga ia tidak mau terlibat skandal apapun yang akan membuat citranya buruk. Ammazzato tuo fratello. Se ne picchia un figlio sbagliato. I vestiti nel bagagliaio. Dopo... marito e la figlia di cui si sono perse le tracce. Fai in fretta. Andiamo a Milano. Relle topo. Di lì. Uno in tutto il nord Italia. Malam harinya Santo menyuruh Sofia berhenti setelah melihat satu rumah dengan tulisan akan dijual yang artinya rumah tersebut kosong. Mereka pun memutuskan untuk menginap di rumah itu. Ketika sudah di dalam, Santo merasakan sakit perut akibat tusukan yang ia terima oleh Moreno tadi. Santo yang sudah tidak tahan lagi dengan luka di perutnya, tiba-tiba ia pun tidak sadarkan diri. Papà, rispondimi, mi senti? Cazzo. Melihat ayahnya sekarat, Sofia segera mencari pertolongan keluar.
Hingga Sofia menemukan sebuah klinik aborsi ilegal dan Sofia langsung meminta pertolongan kepada mereka. Awalnya dokter dan petugas di sana tidak mau menerima Sofia karena sudah terlalu malam. Namun setelah Sofia menawarkan uang yang banyak, pada akhirnya mereka pun bersedia membantu Sofia. Singkat cerita, Santo pun dibawa ke dalam klinik tersebut untuk segera diobati. Dalam keadaan setengah sadar, Santo teringat lagi dengan mendiang istrinya yang saat itu tengah melahirkan Sofia. Setelah itu Sofia tak sengaja menemukan sebuah kertas di dalam dompet Santo. Di kertas itu tertulis rasa syukur Santo yang bisa hidup bersama si istri serta mempunyai anak Sofia. Non conoscevo niente della vita. Amore mio. Di sisi lain, si bos mafia kini sedang berkumpul bersama Rudy. Ini orangnya, yaitu tangan kanan si bos mafia yang masih tersisa. Sementara di samping Rudy ada Sahrul yang merupakan pencipta sistem biometrik. Selama ini si bos mafia menemukan keberadaan Santo tak lain atas bantuan Sahrul. Di sini si bos mafia kembali menyuruh Sahrul untuk mencari keberadaan Santo dengan cara mengecek semua CCTV yang ada di kota ini. Keesokan harinya terlihat Santo yang sudah kembali pulih. Santo meminta maaf kepada Sofia karena masa lalu Santo, kini Sofia harus menderita seperti sekarang. Kemudian Santo menyuruh Sofia untuk mempersiapkan mobil sementara dirinya akan menyusul. Bersamaan dengan itu ternyata Sahrul berhasil menemukan keberadaan mereka. Tidak butuh waktu lama Rudy datang ke tempat tersebut bersama satu anak buahnya. Ketika sudah di dalam, Rudy terus mencari Santo. Hingga Rudy melihat bayangan Santo yang sedang berusaha kabur. Rudy pun segera mengejar Santo dan sempat beberapa kali menembak. Hingga di suatu kesempatan Rudy dan Santo pun berduel yang membuat Rudy terjatuh di tangga. Saat akan mengejar Rudy, tiba-tiba Santo mendengar suara tembakan. Ternyata di luar Sofia sudah terpojok oleh anak buah Rudy. Kemudian anak buah Rudy mencoba mengabari Rudy kalau Sofia kini sudah berada di tangannya, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Santo. Santo pun segera membawa Sofia kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, kini mereka berada di sebuah gudang kosong dan berencana akan menetap di sana untuk sementara waktu. Terlihat Santo yang sedang mengajari anaknya tentang cara menyerang menggunakan pisau. Il coltello deve stare sempre avanti, non offrire il corpo a un avversario. Santo mengatakan kalau Sofia menyerang di samping perut, maka lawannya masih bisa bertahan. Dan jika menyerangnya di dada, maka lawan akan langsung pingsan lalu kemudian tewas. Sementara kalau Sofia menyerang di leher, maka lawan hanya akan bertahan 30 detik. Namun sebelum tewas, si lawan pasti akan terus mengingat wajah Sofia. Dan hal itulah pembalasan paling mengerikan. Setelah itu Santo membuat sebuah bom dengan pemicu ponsel yang akan ia gunakan nanti. Malam harinya Santo menjelaskan kepada Sofia kalau besok mereka akan menculik Michelle, anak bungsu si bos mafia. Manca la mamma. Singkat cerita, pada keesokan harinya Sofia mendatangi bank swasta milik Michelle. Di depan kantor, Sofia dihentikan oleh satu polisi dan meminta Sofia untuk segera pergi dari tempat ini. Ketika polisi itu masuk ke dalam mobil, ternyata di sana sudah ada Santo yang menodongkan pistol. Santo memaksa polisi itu untuk membawanya ke ruangan parkiran karyawan. Sesampainya di sana, Santo langsung menghajar si polisi sampai tak sadarkan diri. Vai.